Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Setio Rahmadian Murti. Saya Diki Bagus Prasetyo. Saya Olivia Tufa Ramadhania. Saya Raida Kamila. Nama saya Rinjani Nurhayati Hanizah. Nama saya Surya Ramadan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi ekonomi bab 6 tentang APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Fungsi APBN sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. APBN memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah 1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Kedua, fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam setahun. Fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Tujuan penyusunan APBN meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Mekanisme penyusunan APBN. Tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR, kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya, tanpa adanya perubahan. Sumber penerimaan negara dalam APBN, diantaranya penerimaan dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Penerimaan negara bukan pajak atau non-pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba BUMN, dan barang sitaan koruptor. Penerimaan negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain yang memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.